pagi semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas trik-trik memahami seperti apa sih tes TOEFL itu. Nah, TOEFL itu adalah panjangnya Test of English as Foreign Language. Artinya adalah ujian bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya itu memang seperti bahasa asing, bukan bahasa kedua atau bahasa pertama atau mother language, tapi ini sebagai bahasa asing. Makanya TOEFL test itu general, ya, bisa untuk bidang apa saja, karena nanti dari tes readingnya juga nanti akan bervariasi. Nah, kalau TOEFL nanti saya akan bahas apa bedanya TOEFL, TOEIC, IELTS dan segala macamnya. Nah, kita di sini membahas sebentar mengenai listening, ya, mendengarkan, karena di dalam TOEFL test atau TOEFL test ada nanti di situ 3 bidang soal. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah grammar atau structure, yang ketiga itu adalah reading comprehension, ya. Jadi yang pertama adalah tes yang pertama itu adalah listening. Nah, kita membahas listening spesifik. Di dalam soal listening kita akan mendengarkan 3 bagian soal. Yang pertama adalah short conversation atau short dialogue, ya. Biasanya 30 soal. Setelah 30 soal nanti dilanjut dengan yang long conversation atau long dialogue. Apa bedanya short dialogue atau short conversation dengan long conversation? Kalau short conversation antara si A dan si B cuma satu kalimat saja. Contohnya, si A ngomong ujiannya susah banget, terus si B ngomentarin banget. Nah, jadi itu namanya short conversation antara si A dan si B, hanya ada satu omongan. Nah, sedangkan untuk long dialogue itu, long conversation itu nanti si A berbicara, dijawab si B, dijawab si A lagi, atau dijawab si B lagi. Jadi ada dua jawaban atau 2 komunikasi di situ, ya. 2 kalimat saling tanya jawab atau saling mengomentari, tapi ada si A dan si B, terus dijawab lagi dengan si A, atau mungkin dijawab lagi dengan si B. Kalau ini kan A ngomong, si B menjawab atau berkomentar. Nah, itu namanya short dialogue. Makanya yang paling gampang mencuri nilai itu atau mendapatkan nilai itu di 30 soal di bagian pertama ini yang short dialogue, ya. Oke. Nah, untuk long dialogue itu biasanya satu percakapan itu bisa 3 soal. Sedangkan ini satu percakapan, 1 soal, satu percakapan, 1 soal. Kalau ini satu percakapan bisa 2 atau 3 soal, ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir di bagian listening ada long talks. Ini hanya satu orang yang berbicara. Biasanya dosen menerangkan kuliah, menerangkan topik perkuliahan di kelas, atau dokter sedang menerangkan sebuah penyakit, atau guru sedang mengajar, atau seorang pembicara seminar, atau seorang senior memberikan pengarahan. Ini yang berbicaranya 1 orang. Tetapi malah sebagian besar kita yang sudah pernah melakukan tes TOEFL ini atau ikut tes TOEFL ini, biasanya kesusahannya di sini karena kalimatnya namanya juga talks, ya, berbicara panjang seperti menerangkan sebuah hal terus bisa 2-3 menit gitu loh. Kadang-kadang kita lupa apa yang diomongin di awal, kita ingatnya yang di akhir gitu. Nah, tetapi saya bilang tadi, don't be afraid, jangan takut, karena untuk mencuri poin banyak kita bisa di yang short dialogue karena memang easier, karena satu percakapan saja. Dan kita masih gampang mengingat apa yang dibicarakan oleh si A dan si B. Nah, kalau long dialogue ini medium difficult, ya. Kalau ini mungkin kita bisa bilang very difficult. Nah, jadi itulah 3 bagian soal dalam listening part. Ingat, di dalam listening ada 50 soal biasanya. Jadi kita hanya diberikan waktu 60 menit untuk 50 pertanyaan.
Jadi satu percakapan berikut dengan satu soalnya ini bisa hanya 1 menit. Jadi pergunakan waktunya. Jadi yang penting di listening itu yang pertama adalah preparationnya adalah mental dulu, ya. Mental artinya jangan keki, jangan grogi, terus ya let it flow aja. Karena nanti gini, yang sering siswa atau mahasiswa cerita kepada saya, dan saya juga pernah mengalami, kalau kita distract atau terpikirannya buyar di nomor 1 misalkan, nomor 2 itu akan berpengaruh gitu. Jadi saran saya adalah, my suggestion is, kalau memang misalkan kita sudah di nomor 3 nih, kalau memang kita nggak tahu apa yang dia omongin, udah fokus nomor 4 aja, forget it. Karena nanti biasanya TOEFL test itu tidak ada pengurangan nilai. Mungkin ada beberapa penyelenggara tes yang mungkin minus kalau salah, tapi kalau di kebanyakan institusi ini tidak minus. Kalau misalkan kita tinggalkan atau kita gambling jawabnya misalkan salah, ya nilainya 0 atau tidak berkurang, ya. Jadi don't be afraid, jangan takut. Nah, inilah keterangan singkat, dan nanti akan saya lanjutkan dengan keterangan bagaimana menjawab yang short dialogue, long dialogue, and long talks. Jadi sekian dulu penjelasan saya mengenai apa sih listening part dalam TOEFL test. Terima kasih, saya Gunawan Tabun Sarido. I'll see you next with another topic about short, long, and long talks. Bye.